oleh Romo Budi Santoso MSc. Semoga Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus bersama. God is love. Allah adalah kasih. Dan kita anak-anaknya, kita mengenal kasih-Nya. Dan kasih itu indah ketika kita terima. Tetapi kasih lebih indah ketika kasih itu diberikan kepada orang lain. Yesus telah memberikan kasih segala-galanya untuk kita, bahkan untuk menghapus dosa-dosa kita. Karena cinta kasih-Nya Dia, tidak ada satupun yang disisakan untuk mengorbankan dirinya demi kita. Kita masih bersyukur atas 40 tahun PDKK PHK, selama itu juga Roh Kudus tetap dan selalu tinggal dalam karya-karya PDKK juga Hati Kudus untuk mewakilkan karya-karya roh karitas dan roh karitas, roh cinta dan kebenaran yang harus kita wawakan setiap saat, setiap hari. Marilah berdoa. Allah Bapa yang penuh kuasa, kami bersyukur kepadamu atas penyertaan-Mu bagi kami dalam menjalani 9 bulan yang penuh rahmat di tahun ini. Dan saat ini Engkau perkenankan kami memasuki bulan yang baru, yang penuh pengharapan. Dalam penyertaan-Mu yang sempurna, kami melangkah di bulan yang baru dan siap untuk menerima berkat-berkat yang telah Kau sediakan bagi kami. Bimbinglah kami dalam terang kasih-Mu dengan pengantaran Tuhan kami Yesus Kristus, Putra-Mu yang hidup bersama dengan Engkau dalam persatuan Roh Kudus Allah sepanjang segala masa. Amin. Silakan duduk, kita dengarkan sabda Tuhan. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Galatia. Saudara-saudara, aku heran bahwa kalian begitu cepat berbalik dari Allah yang telah memanggil kalian oleh kasih karunia Kristus. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah.
siapakah di antara ketiga orang ini adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, orang yang telah menunjukkan belas kasih kepadanya. Yesus berkata kepadanya, pergilah dan lakukanlah demikian. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari terkasih, kisah orang Samaria yang baik hati ini sering menjadi perenungan bagi kita semua, khususnya para anggota MSC. Karena ada suatu compassionate, ada suatu compassion, dan kita tahu bahwa Allah Bapa kita mempunyai compassion, maka disebut compassionate God, Allah yang penuh belas kasih dan bela rasa. Dan spiritualitas hati Kudus Yesus juga mengacu kepada compassionate of God, hati Allah yang penuh belas kasih dan berbela rasa. Nah, dalam Injil yang baru kita dengarkan hari ini, ada kisah orang Samaria yang murah hati. Salah satu kisah indah di dalam Injil yang sering kali kita dengarkan, sering kita baca, kita renungkan, dan malam hari ini kita akan coba renungkan lebih dalam lagi. Dan semoga Injil ini yang bertemakan Compassionate of God itu dapat menjadi pegangan hati dan hidup kita. Dalam Injil diceritakan ada 3 tokoh yang ditampilkan dalam kisah ini dengan karakter dan sikap yang berbeda. Mereka memiliki sikap berbeda terhadap orang Yahudi yang menjadi korban perampokan. Jadi yang dirampok itu orang Yahudi. Dan ketiga tokoh tersebut adalah seorang imam Yahudi, seorang Lewi, dan satu lagi seorang Samaria. Imam tahu ya, tugasnya seperti saya, memimpin ibadah, berkhotbah tentang cinta kasih, tentang forgiveness, pengampunan, dan sebagainya. Lewi adalah orang-orang yang bertugas untuk membawa pengorbanan, korban bakaran, lalu juga merawat gereja, lalu memberkati umat, itu tugasnya Lewi, dan menafsirkan kitab suci. Jadi seperti seorang katekis, dia boleh mengajar dan menafsirkan. Itu Lewi. Sedangkan orang Samaria hanya seorang saudagar biasa, orang saudagar biasa. Nah, 2 orang yang pertama, yaitu seorang imam dan orang Lewi yang memiliki kedudukan penting di dalam kalangan orang Yahudi pada waktu itu, ternyata setelah dia melihat ada orangnya sendiri, yaitu orang suku Yahudi sendiri yang ada di situ, ternyata ketika dia melihat orang itu sudah sekarat hampir mati karena dirampok, ternyata mereka 2 orang ini, imam dan Lewi tadi, melewatkan begitu saja dan mengambil jalan yang lain. Mungkin kalau dalam bahasa anak muda sekarang, memang gua pikirin kira-kira seperti itu. Nah, saudara-saudara yang terkasih, mereka tidak mau memberi pertolongan sama sekali. Padahal korban adalah sesama warga atau bangsa Yahudi. Sementara orang ketiga, yakni seorang Samaria yang selalu direndahkan oleh orang Yahudi, justru menunjukkan empati kasihnya. Apa itu empati? Kalau aku jadi kamu, gimana rasanya? Empati itu penting, karena empati itu merupakan salah satu gerakan hati. Kalau aku jadi kamu, mau nggak seperti ini? Biarkan. Maka dari empati itulah
Dia lalu bergerak hatinya, tangannya, pikirannya untuk berbuat sesuatu yang lebih konkret, lebih nyata atas gerakan kasih itu. Ia tidak hanya menolong, tetapi rela mengorbankan biaya demi pengobatan si korban perampokan tadi. Di awal saya katakan God is love. Allah adalah kasih. Karena kita anak-anaknya, maka kita juga mengalami kasih itu. Saya mengatakan juga kasih itu indah kalau kita terima. Dikasih orang itu indah, tetapi lebih indah kalau kita mengasihi orang lain. Contohnya orang Samaria. Dia mencintai tanpa klasifikasi, mau orang apa, suku apa, jabatannya apa, saya kasih. Yang kedua, dia juga mempunyai hidupnya dalam kasih. Ada suatu compassion, selalu ketergerakan hatinya untuk menolong, membantu orang lain, dan itu tanpa syarat. Hidupnya ada dalam kasih Allah. Maka ketika penuh dengan kasih Allah, dan kasih Allah itu the power of Allah, kasih itu tenaga yang luar biasa, kasih itu energi yang luar biasa, tidak bisa dibendung kalau kita memiliki kasih Allah. Seperti orang Samaria tadi, dia keluar dan berbuat sesuatu untuk menolong orang yang membutuhkan bantuan. Sahabat-sahabat yang terkasih, kisah orang Samaria yang murah hati ini terasa sangat indah dan dapat menjadi inspirasi bagi hidup kita, karya kita, dan pelayanan kita saat ini dan di depan nanti. Sekali lagi, dikasih orang itu indah, tapi mengasihi orang jauh lebih. Kita tidak boleh membatasi hidup dengan sekat-sekat ras, suku, dan agama. Kisah ini memuat pesan keutamaan yang mendasar, yaitu beriman yang benar harus mewujud dalam tindakan kasih yang nyata, peduli kepada sesama, terutama yang menderita, tanpa memilah-milah ras, suku, budaya, dan agama. Semoga berita sabda hari ini akan mendorong kita untuk semakin giat melakukan pelayanan dan kebaikan kepada semua orang tanpa terkecuali. Mari kita menjadi pelopor pelayanan kasih kepada sesama kita. Secara khusus BPKK atau BPHK yang sudah baru saja merayakan 40 tahun. Sudah usia yang luar biasa. Kita harus berani keluar dari ke dalam hati kita dan mengeluarkan sesuatu, the power of love dan energi cinta kasih, supaya kasih Allah itu terpancar sehingga setiap orang yang berjumpa dengan kita bisa merasakan bahwa God is love. Melalui cara kita menyapa orang, cara kita melayani orang, cara kita berkorban kepada orang, orang akan melihat ada Allah di dalam diri kita. Memodah waktu menghadap. Aku tidak bisa memberi apa yang tidak aku miliki. Aku tidak akan bisa memberikan kasih kalau aku tidak punya pengalaman kasih, baik kasih dari Allah maupun dari orang tua. Kita tidak bisa menampung kalau kita tidak pernah punya pengalaman di Allah. Kita tidak bisa melayani kalau kita tidak bisa merasakan bahwa aku juga pernah dilayani.
Saya keluarga yang sederhana. Papa saya administrasi keuangan di salah satu pabrik. Gajinya waktu itu cuma 6.000, kalau sekarang atau berapa. Tapi saya merasakan kasih. Setiap pagi, setiap kami bangun jam 4, dia cari meditasi, doa, lalu jalan kami setiap hari. Juga mama seperti itu. Belayani, pangkuannya, selalu terbuka ke anak-anaknya. Bahkan ketika saya sudah dewasa, mama seperti mengatakan, "Sini nak, kalau kamu punya masalah, kamu sedang menderita, kamu sedang sedih, ini tahu mama, pangkuan mama masih menjadi tempat kamu menggeletakkan kepala. Sini, baunya mama masih bisa menampung air mata ketika kamu sedih." Oleh karena itu saya sampai waktu mahasiswa, saya kadang-kadang masih tidur di pelukan pangkuan mahasiswa. Karena mama sendiri yang bilang, "Kalau kamu ada sedih, aku tetap mama." Ini bahu ini masih bisa menjadi tempat sandaran untuk meneteskan air mata. Dan pangkuan ini masih tempat pangkuan itu seperti kau kecil sampai sekarang ketika aku mendapatkan kesulitan. Di situ saya merasakan kasih. Lalu kapan saya merasakan pengampunan yang sangat besar? Ketika rambut saya di SMP merahnya 3 karena nakal, main badminton banyak banget, main sepak bola. Padahal SD saya juara kecamatan, SD itu juara kecamatan. Tapi SMP karena Priantri Suke itu di Hartono, saya tiap sore main badminton, main sepak bola, sampai lupa belajar merahnya 3. Waktu saya ambil dapat sama mama tuh dari SMP sampai pulang rumah ngomel terus. Makanya jadi orang, jadi anak jangan belau ya, belau itu apa ya? Belau itu gak peduli. Belajar yang rajin dari anak. Mama tuh terus ngomel terus, dengerin aja dia. Jangan banyak main badminton, makanya mau jadi di Hartono enggak, rapornya malah merah semua begini. Jadi syuting kagak, malah jadinya merah semua. Ngomel terus, tapi oke lah, saya tahu mama itu penuh kasih, penuh pengampunan. Biarpun ngomel saya tahu, mama tidak akan keras. Papa saya juga tidak keras, tidak pernah mukul, kata-kata yang keras pun tidak. Tapi kita bagaimana wibawanya besar sekali. Kalau sama papa itu hormatnya hormat sekali segar. Bukan hormat aku, tapi wibawanya itu yang membuat kami anak-anak segan ya, takut dalam arti segan, hormat. Tidak pernah kata-kata keras, dari intilah nama saya lulusan kami. Jadi dia sudah sangat terbiasa bagaimana mendidik kami. Saya sudah tahu sama apa, gimana nih rapor saya merah juga ini, mau dihukum apa saya sama apa. Betul ketika sampai rumah saya lihat papa saya berani besar. Saya bilang, "Pak, ini rapot gimana?" Saya diam aja, ngomong apa begitu. Mama lihat rapotnya tinggi, nanti saya kecil kan, masih kelas 1 SMP. Papa lihat nih. Nah saya itu takut. Ini takut mau diomelin, takut mau disetrap apa reaksinya apa, pasti marah, penyesalan dan sebagainya. Lama nggak ngomong, nggak apa, jadi saya nengok ke atas. Waktu saya nengok ke atas, saya melihat papa menangis, air matanya menangis sedih karena rapot saya. Saya nunduk lagi, tambah takut lagi, habis saya begini, habis saya pokoknya mau diapain. Diam lagi, karena diam lagi
Saya lihat tadi nggak berani lama menunduk lagi. Siap untuk menerima hukuman apa saja. Rasa salah yang begitu besar, berat sekali pada waktu itu. Rasa salah, rasa dosa juga, malu juga. Saya pikir akan ada sesuatu tamparan atau pukulan atau apa. Ternyata tidak. Malah kepala saya bilos terus begini. Terus, berapa boleh? Dan apa? Papa tahu, gue pinter. Saya sudah jadinya sengaja mesti so. Jadi cuma bilos terus. Sudah tidak apa-apa. Papa tahu orang pinter. Asal kamu nanti belajar rajin, pasti kamu dapat bagus lagi. Terus lapor. Enggak dipukul, enggak dimarahi, enggak disetrap, malah diampuni dengan kata-kata enggak apa-apa. Papa tahu kamu orang pinter. Kalau nanti kamu belajar lagi pasti kamu nanti akan bagus lagi. Sudah enggak apa-apa. Sudah. Itu rasa diampuni seperti itu, rasanya seperti diguyur air. Sesuatu yang berat yang rasanya mau dibebani berapa kilo itu. Langsung bilang diguyur, terima kasih Pak, terima kasih. Tetapi sejak saat itu saya berjanji dalam hati ini, saya mulai sekarang tidak akan membuat papa saya menangis. Mulai hari ini saya tidak akan membuat mama saya ngomel dari SMP sampai rumah. Dan puji Tuhan saya bisa menunjukkan itu karena pengalaman dikasih ini, pengalaman di hati. Itu yang membuat sekarang saya juga kalau saya disakiti, kalau orang gagal, saya mudah untuk bisa menerimakan. Dikasih itu indah, tetapi mengasihi jauh lebih. Diampuni itu damai, tetapi mengampuni orang lain jauh lebih mendamaikan dan bahagia. Tuhan hari biasa tidak bisa ada. Marilah kita siapkan hati kita untuk berdoa. Allah Bapa yang penuh kasih, Engkaulah sumber kekuatan dan pengharapan kami. Ke dalam perkenan kami percayalah seluruh kehidupan kami, dan saat ini dengan segenap hati kami datang membawa seluruh kerinduan dan pengharapan kami kepada Kami mohon. Ya Tuhan, inilah doa dari kami panjatkan kepadamu dengan perantara Kristus Tuhan kami. Kita lanjutkan dengan persiapan persembahan. Yesus selamanya.
marilah berdoa. Allah Bapa, sumber beras dan cinta kasih, kami bersyukur karena telah firman-Mu lebih agung mengatasi kekurangan kami. Maafkanlah kami menjadi saudara bagi orang-orang yang menderita dalam satu perjalanan menuju keselamatan kekal dengan nama Kristus Tuhan kami. Kita akan mendengarkan pengumuman terlebih dahulu. Saya persilakan siswanya. Minggu depan kami akan tunggu untuk mengikuti persekutuan doa yang akan dibawakan oleh Ibu Ratna Yani dan diawali dengan doa rosarium jam 18.30. Kami tunggu kedatangannya dengan membawa teman-teman dan sahabat. Untuk mendoakan teman-teman dan sahabat kita yang berulang tahun selama bulan September ataupun yang merayakan anniversary pernikahannya di bulan September. Apakah ada silakan kami berdiri dan maju ke depan akan mendapatkan berkat secara khusus dari Romo Budi. Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah yang Maha Kuasa, kami bersyukur atas segala anugerah kehidupan, cinta kasih, dan segala karunia yang diberikan kepada kami, khususnya kepada keempat saudara-saudari kami yang telah merasakan anugerah kehidupan, cinta, dan karunia yang diberikan kepada mereka. Berkatilah mereka dengan berkat cinta dan kebenaran, kesehatan, kebahagiaan, sukacita, dan umur panjang. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Boleh menghadap ke depan teman-teman supaya diabadikan dengan tata romo dan Yesus Kristus sebagai penolong kehidupan kita. Boleh agak ke tengah, silakan. Oke, lihat ke depan ke kamera. Biar kita semua terus Tuhan